Ketika iblis tertawa terlalu keras dan Abu Nawas terlalu tenang, di negeri padang pasir yang panasnya mampu memanggang niat baik sebelum sempat tumbuh, berdirilah sebuah kerajaan tua yang temboknya tinggi, gerbangnya besar, dan masalahnya lebih besar lagi. Kerajaan itu kaya emas, kaya istana, kaya aturan, namun miskin kejujuran. Orang-orang menyebutnya kerajaan padang pasir agung, tapi diam-diam rakyat menamainya kerajaan 1000 alasan, sebab di sana setiap kesalahan selalu punya alasan, dan setiap dosa selalu punya kambing hitam. Jika seorang pedagang menipu timbangan, ia berkata, "Setan yang membisiki tanganku." Jika seorang pejabat mencuri pajak, ia berkata, "Iblis yang menutup mata hatiku." Jika seorang suami berbohong pada istrinya, ia berkata, "Godaan makhluk halus terlalu kuat." Dan jika seorang raja gagal memimpin, ia berkata, dalam hati, "Tentu saja, semua ini pasti ulah iblis." Anehnya, semakin sering iblis dituduh, semakin sedikit orang yang merasa bersalah. Pada suatu pagi yang terik, ketika matahari belum sepenuhnya naik namun panas sudah bersikap sombong, raja kerajaan padang pasir duduk di singgasananya dengan wajah masam. Mahkota emasnya berkilau, tapi pikirannya kusut. Jubah kebesarannya panjang, tapi kesabarannya pendek. Di hadapannya berjejer para menteri, penasihat, ulama istana, dan panglima perang. Semuanya berdiri rapi seperti deretan patung mahal yang tak tahu harus berbuat apa. Laporkan keadaan negeri, perintah raja dengan suara berat. Menteri perdagangan maju. "Baginda, pedagang curang semakin banyak. Timbangan ringan, harga berat." Menteri hukum menyusul. "Baginda, penjara penuh." Tapi anehnya, kejahatan tidak berkurang. Panglima perang menunduk. "Baginda, prajurit semakin malas. Mereka lebih suka berdebat daripada berlatih." Ulama istana menghela napas. "Baginda, masjid ramai, tapi hati manusia kosong." Raja memejamkan mata. "Kenapa semuanya rusak?" Tak seorang pun berani menjawab jujur. Karena jawaban jujur akan terdengar terlalu berbahaya. Akhirnya, seorang menteri tua berbisik pelan, "Baginda, mungkin ini semua ulah iblis." Raja membuka mata. "Iblis, lagi?" Para menteri mengangguk serempak, seolah mereka baru saja menemukan jawaban paling aman di dunia. Raja bangkit dari singgasananya. "Iblis, selalu iblis. Jika semua kesalahan adalah ulah iblis, lalu manusia ini apa?" Patung tanah liat tak bernyawa. Tak ada yang menjawab, karena diam jauh lebih aman daripada jujur. Raja berjalan mondar-mandir. "Setiap hari aku mendengar namanya, tapi tak satu pun dari kalian pernah membawa iblis itu ke hadapanku." Semua menunduk. Bagaimana mungkin membawa makhluk yang tak kasat mata? Bagaimana mungkin menangkap makhluk yang hidup dari bisikan? Di saat suasana istana setegang tali busur, terdengarlah tawa kecil dari sudut balairung. Bukan tawa mengejek, bukan tawa menghina, melainkan tawa orang yang tahu sesuatu, tapi memilih menikmatinya dulu. Semua kepala menoleh. Di sana berdiri seorang pria dengan pakaian sederhana, wajah santai, dan mata yang selalu terlihat seolah sedang menertawakan dunia. Abu Nawas. Ia menguap pelan. "Maaf, Baginda," katanya ringan. "Aku tertawa karena kasihan." Raja berbalik tajam. "Kasihan pada siapa?" "Pada iblis," jawab Abu Nawas jujur. "Namanya disebut terus, tapi jasanya diambil orang lain." Balairung gempar. Beberapa menteri terbatuk. Ulama terkejut. Prajurit saling pandang. Raja menyipitkan mata. "Jelaskan maksudmu, Abu Nawas, sebelum kepalamu menjelaskan sendiri di tiang pancung." Abu Nawas membungkuk sopan.
Baginda, iblis memang suka membisiki. Tapi manusia sekarang sudah pandai berjalan tanpa dituntun. Iblis sering datang terlambat. Hening. Kata-kata itu seperti pasir halus yang masuk ke mata, tidak melukai, tapi menyakitkan. Di tempat yang jauh dari istana, jauh dari doa dan lebih dekat ke kesombongan manusia, iblis tertawa. Tertawa panjang. Tertawa puas. Ia duduk di atas batu hitam, kakinya bersilang, matanya memandang kota manusia. Manusia semakin pandai, katanya pada dirinya sendiri. Mereka berdosa sendiri, lalu menyebut namaku. Ia tak perlu lagi bekerja keras. Tak perlu lagi membisiki satu persatu. Cukup menunggu. Kesombongan manusia akan melakukan sisanya. Dan semakin sering namanya disebut, semakin besar pula kesenangannya. Namun, hari itu, tawa iblis terhenti. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Bukan doa, bukan zikir, melainkan akal yang bergerak terlalu tenang. Sementara itu, Abu Nawas berjalan keluar dari istana dengan tangan di belakang punggung. Ia tahu satu hal. Selama manusia terus menyalahkan iblis, iblis akan terus berkuasa tanpa perlu turun tangan. Ini tidak bisa dibiarkan, gumamnya. Bukan karena ia membela iblis. Justru karena ia ingin menghancurkan kebiasaan menyalahkan selain diri sendiri. Ia berhenti di pasar, mendengar pedagang berteriak. Ia duduk di masjid, mendengar doa yang panjang tapi kosong. Ia mampir ke penjara, melihat orang-orang yang marah pada dunia tapi tidak pada dirinya. Di setiap tempat, ia mendengar satu kalimat yang sama. Ini semua godaan iblis. Abu Nawas tersenyum kecil. Kalau begitu, katanya pelan, mungkin sudah saatnya iblis benar-benar diberi peran utama. Malam itu, Abu Nawas duduk sendirian di rumahnya yang sederhana. Lampu minyak berkedip. Ia menatap bayangannya sendiri di dinding. Aku tidak akan melawan iblis dengan doa panjang, katanya, karena iblis sudah hafal itu. Aku tidak akan melawannya dengan kekuatan, karena itu yang ia harapkan. Ia tersenyum. Aku akan melawannya dengan sifat yang paling ia banggakan. Kesombongan dan kecerdikan. Keesokan harinya, Raja memanggil Abu Nawas. Semalam aku berpikir, kata Raja, jika iblis memang sumber masalah, apakah mungkin ia ditangkap? Abu Nawas mengangguk pelan. Mungkin, Baginda. Semua terkejut. Bukan dengan rantai, lanjut Abu Nawas, melainkan dengan janji. Raja tertarik. Jika kau gagal, Abu Nawas tersenyum tenang, maka aku siap menggantikan iblis di penjara. Raja tertawa. Baik, jika kau berhasil membuat iblis masuk penjara kerajaan, meski hanya sebentar, aku akan menjadikan hari itu hari peringatan nasional. Abu Nawas membungkuk. Baginda, iblis tidak takut penjara, tapi ia sangat takut terlihat bodoh. Ketika iblis mulai curiga, dan Abu Nawas justru semakin santai. Iblis bukan makhluk bodoh. Jika ia bodoh, ia tak akan mampu menyesatkan manusia selama ribuan tahun. Namun satu kelemahannya, yang bahkan tidak ia sadari, adalah ia terlalu yakin bahwa tidak ada makhluk yang bisa mengalahkannya dalam urusan tipu daya. Dan keyakinan itulah yang sedang dimainkan Abu Nawas seperti anak kecil memainkan layang-layang di tengah angin malam itu. Iblis berdiri di atas menara tua yang runtuh. Dari sana ia memandang kota kerajaan yang perlahan terlelap. Biasanya, di jam-jam seperti ini, ia akan tersenyum puas. Karena saat manusia tidur, nafsu terjaga. Namun malam itu berbeda. Ia merasa tidak dibutuhkan. Tak ada bisikan yang benar-benar ia lakukan, tapi kejahatan tetap berjalan. Tak ada godaan besar, tapi manusia tetap licik.
Ini aneh, gumamnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, iblis merasa tidak memegang kendali penuh atas permainan. Dan nama Abu Nawas kembali terlintas di benaknya. Manusia itu terlalu tenang, terlalu santai, dan yang paling mencurigakan, terlalu tidak takut. Manusia biasanya sombong atau penakut, geram iblis. Yang tenang seperti itu berbahaya. Iblis tertawa keras. Hahaha, aku di dalam. Sekarang, siapa yang bisa menahanku? Ia melangkah ke arah pintu dan berhenti. Ada sesuatu yang berbeda. Dinding sel terasa berat, udara terasa sempit, dan yang paling mengganggu, kesombongannya tidak lagi terasa ringan. Abu Nawas melangkah mendekat. Kau lupa satu hal, katanya pelan. Penjara ini memang dibuat manusia, tapi isinya disempurnakan oleh kesadaran manusia. Ulama mulai membaca doa, bukan dengan teriakan, melainkan dengan ketenangan. Ayat-ayat suci bergema pelan, menyentuh dinding, lantai, dan udara. Api di tubuh iblis meredup. Wajahnya mengeras. Apa ini? Geramnya. Ini bukan rantai. Abu Nawas mengangguk. Benar, ini bukan rantai. Ini keikhlasan. Iblis mencoba berubah wujud. Gagal. Mencoba menghilang. Udara menahannya. Untuk pertama kalinya, iblis terdiam. Kau menipuku, bentaknya. Abu Nawas menggeleng. Aku tidak memaksamu. Kau masuk karena ingin dipuji. Iblis terdiam. Selama ini, lanjut Abu Nawas, kau menang bukan karena kuat, melainkan karena manusia malas bertanggung jawab. Dan hari ini, katanya lembut, manusia memilih berdiri jujur. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada doa. Raja melangkah maju. Apakah iblis akan kita kurung selamanya? Abu Nawas menoleh. Tidak, Baginda. Kenapa? Karena kalau iblis dipenjara selamanya, manusia akan kembali menyalahkan makhluk lain. Biarkan ia bebas, tapi tanpa kemuliaan. Iblis menatap Abu Nawas dengan mata redup. Kau tidak mengalahkanku dengan kekuatan, katanya lirih. Abu Nawas tersenyum. Aku hanya membiarkanmu melawan dirimu sendiri. Pintu sel dibuka. Iblis keluar. Bukan sebagai pemenang, melainkan sebagai makhluk yang baru saja kehilangan satu hal penting. Rasa bangga. Sebelum menghilang, ia berbisik. Kau membuatku terlihat bodoh di hadapan manusia. Abu Nawas menjawab tenang. Tidak, kau hanya lupa bahwa kesombongan selalu mengundang penjara. Ketika iblis bebas, tetapi alasan manusia di penjara. Pagi setelah peristiwa itu terasa berbeda. Bukan karena matahari bersinar lebih terang, melainkan karena alasan-alasan lama terasa tak lagi nyaman diucapkan. Orang-orang bangun seperti biasa. Pedagang membuka lapak. Prajurit berpatroli. Masjid kembali dipenuhi langkah kaki. Namun satu hal berubah. Ketika seseorang hendak berbuat curang, mulutnya berhenti tepat sebelum berkata, "Ini godaan iblis." Karena semua orang tahu, iblis pernah masuk penjara dan keluar dengan kepala tertunduk di luar kota, di batas antara gurun dan angin. Iblis berdiri sendirian. Ia bebas, tak terikat, tak terluka. Namun tawanya tidak kembali. Manusia itu, gumamnya pelan, tidak mengurungku dengan doa atau rantai. Ia mengingat wajah Abu Nawas, tenang, tanpa dendam, tanpa teriakan. Aku tidak dipermalukan, katanya pada dirinya sendiri. Aku dibuat tidak lagi dibutuhkan. Dan bagi makhluk yang hidup dari kesalahan orang lain, itu adalah kekalahan paling sunyi. Iblis menghilang ke arah yang tak biasa. Bukan menuju pasar, bukan ke istana,
melainkan menjauh dari manu penjara kerajaan kembali sunyi. Para sipir berdiri di depan sel yang kemarin membuat sejarah. Mereka saling pandang. Tak ada jeritan, kata salah satu. Tak ada darah, jawab yang lain. Tapi aku belum pernah melihat kekalahan sebesar ini. Abu Nawas datang tanpa pengawal. Ia memandang sel itu lama, lalu tersenyum kecil. Penjara ini, katanya pelan, akhirnya menjalankan fungsinya. Menahan iblis? Tanya sipir. Abu Nawas menggeleng. Tidak, menahan kesombongan manusia. Sia yang mulai belajar berpikir, raja memanggil Abu Nawas ke istana. Namun hari itu, raja tidak duduk di singgasana. Ia duduk di kursi biasa. Kemarin, kata raja, aku ingin memenjarakan iblis. Abu Nawas mengangguk. Hari ini, lanjut raja, aku ingin memenjarakan kebiasaan menyalahkan. Abu Nawas tersenyum puas. Itu penjara yang harus dijaga setiap hari, Baginda. Raja menghela napas. Aku pikir memimpin adalah memerintah. Ternyata, memimpin adalah memberi contoh. Untuk pertama kalinya, mahkota di kepala raja terasa ringan di pasar. Seorang pedagang hampir mengurangi timbangan. Tangannya berhenti. Ia teringat iblis yang masuk penjara dengan sombong dan keluar tanpa kehormatan. Pedagang itu menambah timbangannya. Seorang pencopet mengurungkan niat. Seorang pejabat menunda dusta. Seorang suami memilih jujur. Bukan karena iblis hilang, tetapi karena alasan untuk bersembunyi telah dipermalukan. Seorang murid mendekati Abu Nawas. Guru, katanya, jika iblis masih ada, apakah manusia akan kembali sesat? Abu Nawas tersenyum dan duduk di bawah pohon. Iblis selalu ada, katanya. Tapi ia hanya mengetuk. Lalu siapa yang membuka pintu? Tanya murid itu. Abu Nawas menunjuk dada si murid. Yang di sini. Murid itu terdiam. Tak ada patung didirikan. Tak ada hari perayaan besar. Namun cerita itu menyebar lebih cepat daripada pengumuman kerajaan. Tentang hari ketika iblis masuk penjara. Dan tentang seorang lelaki tua berjanggut putih. Yang tidak berteriak. Tidak mengancam, tidak mengutuk, tetapi membiarkan kesombongan berjalan menuju jebakannya sendiri. Abu Nawas berjalan meninggalkan kota. Seseorang bertanya, "Kemana kau akan pergi?" Ia tersenyum. "Ke tempat manusia masih butuh cermin." "Untuk apa?" "Untuk mengingatkan," jawabnya, "bahwa iblis paling berbahaya bukan yang berwujud api." Ia berhenti sejenak, melainkan yang bernama alasan. Angin gurun berhembus pelan, dan kisah itu pun selesai. Bukan dengan kemenangan besar, melainkan dengan kesadaran kecil yang mengubah segalanya, penjara yang tak terlihat dan musuh yang tak pernah merasa bersalah. Jika iblis adalah makhluk yang jujur tentang kejahatannya, maka manusia, ketika merasa benar, adalah makhluk yang paling sulit disadarkan. Hari-hari berlalu setelah peristiwa penjara itu. Kerajaan padang pasir tampak lebih tenang. Kejahatan menurun. Doa terdengar lebih pelan, tapi lebih sungguh-sungguh. Namun Abu Nawas justru semakin sering termenung. Kenapa wajah manusia terlihat lebih tegang? Gumamnya. Padahal alasannya untuk berbohong sudah berkurang. Suatu pagi, raja kembali memanggil Abu Nawas. Namun kali ini, wajah raja bukan gelisah, melainkan bingung. "Wahai Abu Nawas," katanya, "iblis memang tak lagi dijadikan kambing hitam. Tapi kini muncul kelompok baru." "Kelompok apa, Baginda?" tanya Abu Nawas. "Kelompok yang berkata," raja menirukan suara mereka, "kami tidak mungkin salah, karena kami tidak mengikuti iblis." Abu Nawas terdiam, lalu tersenyum kecil. "Ah," katanya pelan,
Penjara lama telah kosong, tapi penjara baru-baru saja dibangun. Abu Nawas turun ke tengah rakyat. Ia melihat orang-orang yang rajin beribadah, namun mudah merendahkan. Ia melihat orang-orang yang bicara kebenaran, namun dengan nada menghina. Ia melihat mereka yang berkata, kesalahan hanya milik orang lain. Dan di sanalah Abu Nawas menghela napas panjang. Iblis tak perlu bekerja, katanya lirih. Jika manusia sudah memenjarakan dirinya sendiri dalam rasa paling suci,